Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Ganjar Mahfud akan hapuskan kredit macet. Dari Gedung Tataan melaporkan, salah satu janji politik pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, akan menghapuskan kredit macet bagi para petani dan nelayan yang dikisar mencapai 688 miliar rupiah. Hal itu dikatakan Mahfud MD langsung saat berkampanye di lapangan Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedung Tataan Pesawaran, Kamis 25 Januari. Menurutnya, pemerintah memberikan kredit kepada petani dalam bentuk pupuk, modal, dan lainnya. Kemudian di antaranya banyak yang macet hingga jumlahnya mencapai kisaran 688 miliar rupiah. Saya bilang kalau seperti itu kita putihkan, ketika ada pelantikan pemerintah baru, maka petani akan diberikan modal lagi, berusaha, kemudian dibina sehingga nanti tidak macet lagi. Dari mana uang 688 miliarnya untuk menggantinya? Itu kecil, karena korupsi kita triliunan. Contoh BLBI, dalam 1,5 tahun saya berhasil merampas dari kekayaan BLBI sekitar 34 triliun rupiah. Kalau saya ambil 688 miliar dari situ, bisa menutupi utang petani dan nelayan, ungkap Mahfud. Dilanjutkan, kedatangan dirinya bersama tim ke Lampung untuk mendengarkan aspirasi dari kelompok masyarakat yang termarginal atau kelompok rentan, seperti disabilitas dan petani yang tidak pernah teregistrasi dengan baik. Padahal mereka memiliki produktivitas baik, namun gaji yang rendah. Ini mendengarkan aspirasi dari kelompok yang termarginal, kelompok rentan, dan lainnya, kata Mahfud. Ditanya soal KTP Sakti yang akan menjadi salah satu programnya nanti, menurut Menkom Polhukam ini, KTP Sakti tersebut nantinya menjadi solusi terhadap layanan yang tidak seimbang dan mengcover semua konfigurasi kebutuhan masyarakat kecil, layanan kesehatan semua di situ. Nah, masalah KTP Sakti itu untuk menyelesaikan layanan-layanan yang tidak seimbang. Misalnya belum ada BPJS Kesehatan, kemudian sakit, dan tidak ada yang menjamin, maka tinggal klik ke nomor KTP itu nanti dilayani secepatnya. Yang seperti itu dijanjikan untuk kelompok-kelompok yang termarginalkan jelasnya. Layanan yang ada dalam KTP Sakti itu, lanjutnya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, program keluarga sejahtera, atau bantuan sosial lainnya serta layanan yang mampu menyejahterakan masyarakat. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari prabumulipos.bacakoran.co dengan headline 2 pelajar ditangkap, bahwa celurit diduga hendak tawuran. Dari Prabu Muli melaporkan, dua pelajar asal Kabupaten Muara Enim berurusan dengan polisi Polres Prabu Muli. Keduanya kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit ukuran kecil. Saat berada di Taman Prabu Jaya, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, Selasa 24 Januari 2024, sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua pelajar tersebut yakni TA 13 tahun dan RP 15 tahun. Keduanya merupakan warga Niru, Kabupaten Muara Enim. Kapolres Prabu Muli AKBP Endro Aribowo SIK melalui Wakapolres Kompol Hendri didampingi Kasat Reskrim AKP Harli Setiawan menuturkan, kedua tersangka ditangkap saat tim Sustantura Sat Samapta Polres Prabu Muli ketika tengah melakukan patroli. Gerak-gerik keduanya mencurigakan dan benar saja ditemukan sajam. Diduga keduanya merupakan pelaku yang hendak tawuran. Kemudian keduanya diamankan karena melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/1951 tentang larangan membawa sajam dan senjata api. Imbuhnya dalam press release Rabu 25 Januari 2024. Ditanya apakah keduanya berkaitan dengan geng tawuran yang sebelumnya pernah diamankan. Sejauh ini dalam pemeriksaan,
apakah berkaitan atau tidak tutur Wakapolres. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan Polres Prabu Muli tidak akan mentolerir pelaku tawuran. Saat ini Polres sedang memantau akun-akun yang menjadi provokator tawuran di Kota Prabu Muli, tungkasnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya yang dilansir dari Harian Rakyat Bengkulu.bacakoran.co dengan headline, para konglomerat merapat ke Prabowo, Anies, kita didukung rakyat. Para konglomerat disebut-sebut mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal itu seperti diutarakan oleh konglomerat Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir. Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat, menyebut mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia, siap membantu memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sekali putaran. Dalam pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam 22 Januari 2024, relawan etas yang jumlahnya sekitar 100 lebih orang menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo Gibran di pemilihan Pilpres 2024. Dalam pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam 22 Januari 2024, relawan etas yang jumlahnya sekitar 100 lebih orang menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo Gibran di pemilihan Presiden 2024. Capres Prabowo hadir langsung dalam pertemuan itu. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi, kalau mereka-mereka mulai dari Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua ada di sini, kata Boy Thohir saat memberikan sambutan dalam pertemuan itu. Jadi, izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa buat semangat kami, sambut Boy Thohir dikutip dari Antara. Di lokasi pertemuan, Prabowo Subianto pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Relawan etas, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan etas. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya yang dilansir dari jambiexpress.bacakoran.co dengan headline, terjang 575 desa, 226.033 warga terdampak. Dari Jambi melaporkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional meninjau langsung upaya penanganan banjir dan longsor di Provinsi Jambi. Peninjauan itu tercermin dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Provinsi Jambi tahun 2024 di Rumah Dinas Gubernur Jambi 25 Desember. Dari Jambi melaporkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional meninjau langsung upaya penanganan banjir dan longsor di Provinsi Jambi. Peninjauan itu tercermin dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Provinsi Jambi tahun 2024 di Rumah Dinas Gubernur Jambi 25 Januari. BNPB menilai penanganan musibah hidrometeorologi basah yang dilakukan Provinsi Jambi sudah apik dan baik, sehingga saat ini kabupaten atau kota tetap kondusif. Hadir langsung Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Fajar Setiawan, ia mengapresiasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait yang sudah berjibaku mengatasi bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi. Majen TNI Fajar menyebut pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jambi sudah melakukan upaya penanganan banjir dengan baik. Bencana hidrometeorologi basah di periode 2024, kalau saya perhatikan seluruh persentase dari rakor ini, intinya penanganan banjir sudah kondusif. Penanganan darurat bencana oleh Pemprov dan Pemkat atau Pemkot sudah apik dan baik, sehingga tidak ada masyarakat yang menderita berlama-lama, ucap Fajar. Banjir sudah tidak menjadi tantangan ataupun ancaman yang membahayakan.
Seluruh pengungsi sudah tertangani, sebagian besar sudah kembali dan tidak ada kelaparan, lanjut Fajar. Ia memaparkan, berdasarkan data yang dihimpun di Pusdalov BNPB, bahwa bencana banjir di Jambi telah menerjang 575 desa atau kelurahan di 87 kecamatan. Dari jumlah itu, setidaknya sebanyak 226.033 korban terdampak dan sudah ada 2 korban jiwa dari Kabupaten Kerinci. Adapun rumah yang mengalami kerusakan, sebanyak 22.971 unit rumah akibat banjir. Selain itu, ada 342 fasilitas pendidikan, 65 fasilitas kesehatan, 59 rumah ibadah, dan 2.859 hektar lahan pertanian yang terendam banjir. Penyebab banjir dikarenakan meluapnya air sungai dan tingginya intensitas hujan sampainya. Sampai Januari ini sudah ada 6 kabupaten atau kota telah menetapkan status tanggap darurat. Di antaranya Kerinci, Sungai Penuh, Tebo, Merangin, Batanghari, Di antaranya Kerinci, Sungai Penuh, Tebo, Merangin, Batanghari, Bungo, dan Batanghari. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir yang dilansir dari sumateraexpress.bacakoran.co dengan headline BNPB bantu Sumsel 1,8 miliar rupiah. Diterima langsung PJ Gubernur untuk 7 kabupaten terdampak banjir. Dari Palembang melaporkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengapresiasi penanganan bencana banjir di Provinsi Sumsel. Apresiasi disampaikan langsung Deputi Logistik dan Peralatan BNPB, Lili Kurniawan, kepada PJ Gubernur Sumsel Dr. Randes Agus Fatoni. Secara umum kita lihat penanganan banjir di Sumsel sudah cukup baik, namun memang perlu diperbaiki saja beberapa hal yang masih kurang, ujarnya kemarin 25 Januari. Untuk itu, BNPN memberikan bantuan dana operasional 1,8 miliar lebih. Dana itu untuk 7 daerah yang terdampak banjir. Masing-masing daerah akan mendapatkan sekitar 200 hingga 250 juta rupiah, bervariasi sesuai dengan cakupan wilayah dan korban yang terdampak, tambah dia. Ada pula bantuan berupa sembako, tenda pengungsi, dan lainnya. Kami berharap bantuan ini bisa mengurang beban daerah dan masyarakat yang terdampak banjir di Sumsel, pungkas Lili. Dia menambahkan, kedatangannya ke Palembang selain menyerahkan bantuan, juga menghadiri koordinasi penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor tahun 2024 di kantor BPBD Sumsel. PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah melalui BNPB tersebut. Kami ucapkan terima kasih atas bantuan dana operasional untuk daerah-daerah yang terdampak banjir. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan masyarakat imbuhnya. Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel mencatat ada 7 daerah yang terdampak banjir belakangan ini. Sebanyak 32.812 rumah warga terendam. Ada 279 rumah rusak ringan, 10 rumah rusak berat, dan 2 rumah hanyut. Sebanyak 35.321 kakak terdampak, di mana 19.890 kakak harus mengungsi, sebanyak 13 jembatan rusak atau putus. Kemudian, 211 fasilitas umum terendam, baik itu fasilitas kesehatan, kantor koramil, kantor kecamatan, masjid, bank, pasar, sekolah, dan lainnya. Tercatat pula 126,65 km jalan, 8.703 hektar perkebunan, 1.179 hektar persawahan, 6 kolam ikan yang ikut terendam. Lalu, 24.925 ekor hewan ternak baik itu sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan itik yang terdampak. Banjir berdampak terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat, kata Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Ali Syahbana. Catatan itu disampaikannya dalam rakor kemarin. Rakor dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, S.A. Supriyono, dihadiri Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan.
Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.